politik. Ini cara Pak Mahfud menggiring dan berpolitik. Kalau istilah Pak Suding tadi, belum diumumkan Pak Mahfud menggiring dulu. Ini cara Pak Mahfud berpolitik di dalam pemerintahan kelihatan ini. Iya. Begitu Pak ya? Ya, waktu saya di MK juga begitu dulu. Kalau orang tidak bisa mengungkap, kalau gitu saya paham buka Pak. aja biar Ya. boleh mengiring. Jadi yang samar-samar daripada ditutup pihak yang mau Pak Mahfud mendahuluin gitu loh. Ini salah satu bentuk komunikasi yang positif sebagainya bagi warga. Luar biasa nih Pak Mahfud. Saya menganggap itu penting karena kadang-kala orang tidak kalau betul muncul. ini Pak, saya apresiasi Bapak. Iya. Terima kasih Pak. Nah, sebentar, ini agak menarik karena tadi Pak Desmond marah-marah, tiba-tiba sekarang apresiasi. Misalnya seorang dokter bertindak sebagai jaksa kan tidak bisa, jaksa bertindak sebagai dokter kan tidak bisa, dosen bertindak sebagai notaris kan tidak boleh, dan seterusnya. Jadi dari sipil ke sipil pun ada pembatasannya. Nah, oleh sebab itu saya kira harus diproporsionalkan agar asas legalitas tidak dipertentangkan dengan fakta-fakta keluarnya perkap yang sudah dibuat oleh Bapak Kapolri. Maaf, saya tidak bicara atas nama anggota Komisi Reformasi, karena anggota Komisi Reformasi tidak boleh membicarakan hal-hal semacam itu sebagai pendapat resmi, tapi saya sebagai dosen. Tapi saya melihat Pak Mahfud ini lebih menimbang manfaat daripada mudarat. Positif saya, Pak Mahfud, setiap ucapan Bapak penuh makna. Saya belajar banyak Pak. Berhubungan sama Bapak itu anugerah, saya katakan demikian. Ya, setiap ucapannya fenomenal. Uniknya lagi Pak, akurat. Uniknya lagi berlanjut. Uniknya lagi terbukti semua. Saya nggak akan nonton TV kecuali Bapak yang ngomong. Betul Pak. Begitu lama nih makan waktu kan. Begitu Pak Mahfud ngomong, saya dengerin. Faktual, sahih Pak, sahih. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sangat setuju dengan kata-kata Arteria Dahlan ini. Apa yang disampaikan ke publik oleh Mahfud MD, baik dia menggiring opini di media sosial, selalu terbukti. Fakta dan menarik kawan-kawan. Dan ini ada pernyataannya yang terbaru sekarang ini. Masalah peraturan Kapolri, Perkap Kapolri, yang banyak ahli tata negara dan ahli hukum yang mengatakan Perkap Kapolri ini menyalahi undang-undang. MK sudah menetapkan bahwa seluruh jabatan-jabatan yang di luar struktur kepolisian itu tidak boleh dijabat oleh seorang polisi. Kalau mau boleh menjabat, asal dia pensiun dulu, mengundurkan diri. Dan nampaknya Mahfud MD sekarang ini sebagai yang masuk sebagai anggota tim reformasi Polri, seharusnya kan dia diam. Tapi karena memang Mahfud MD ini luar biasa orangnya, dia tidak bisa diam kalau ada melihat sesuatu hal yang di luar logika hukum dia. Dan ini sangat menarik kawan-kawan. Dan patut juga kita lihat perjuangan Mahfud MD sebelum-sebelumnya mengungkapkan kasus. Apa yang dilontarkan beliau ini, dia tidak berhenti sampai di situ kawan-kawan. Dia akan terus-menerus sampai titik akhir. Ada kasus yang bisa selesai didorong dia. Kasus Sambo misalnya. Tapi ada kasus yang tidak bisa sampai ke titik akhir dibuatnya. Masalah transaksi janggal di Departemen Keuangan 349 triliun menyangkut anggotanya Sri Mulyani. Tapi ini ada yang terbaru yang membuat kita ini agak bergidik sebenarnya. Dia sekarang di luar pemerintahan. Kalau dulu mungkin dia di dalam pemerintahan. Kalau sekarang dia di luar pemerintahan cuma sebagai anggota dari tim reformasi Polri. Tapi dia berani melontarkan ini. Dan jangan anggap kawan-kawan, kalau melihat track recordnya, dia tidak akan berhenti di sini saja. Kita lihat pernyataan dia yang memang menggegerkan sebenarnya ini kawan-kawan. Perkap tersebut, Perkap nomor 10 tahun 2025 itu bertentangan dengan dua undang-undang. Yaitu pertama Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, di mana di dalam pasal 28 ayat 3 disebutkan bahwa
anggota Polri yang mau masuk ke jabatan sipil itu hanya boleh apabila minta berhenti atau pensiun dari dinas Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menaikkan peraturan Polri atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Salah satu yang menjadi sorotan dalam Perpol tersebut yakni polisi aktif resmi dapat menduduki jabatan sipil di 17 kementerian atau lembaga. Terkait hal itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan komentar. Namun ia menegaskan komentarnya terkait penerbitan Perpol tersebut bukan sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri. Ia mengatakan Perpol yang sudah ditandatangani Listio Sigit bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Adapun putusan MK yang dimaksud yakni melarang anggota aktif menduduki jabatan di luar institusi Polri diketok MK pada 13 November 2025. Ketentuan terbatas ini sudah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114 tahun 2025. Perkap tersebut juga bertentangan dengan Undang nomor 20 tahun 2003 tentang ASN, terutama pasal 19 ayat 3 yang menyebut bahwa jabatan-jabatan sipil di tingkat pusat boleh diduduki oleh anggota TNI dan anggota Polri sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri. Undang-Undang TNI sudah mengatur adanya 14 jabatan yang kalau diperluas menjadi 16 sudah mengatur bahwa TNI bisa ke situ. Tapi Undang-Undang Polri sama sekali tidak menyebut jabatan-jabatan yang bisa diduduki oleh Polri. Dengan demikian, ketentuan perkap itu kalau memang diperlukan, itu harus dimasukkan di dalam undang-undang. Tidak bisa hanya dengan sebuah perkap jabatan sipil itu diatur. Saudara juga tidak benar loh kalau mengatakan, loh, Polri itu kan sudah sipil. Masa tidak boleh masuk ke jabatan sipil? Ya memang begitu aturannya. Sipil tidak boleh masuk ke sipil juga kalau di ruang lingkup tugas dan profesinya. Misalnya, seorang dokter bertindak sebagai jaksa kan tidak bisa. Jaksa bertindak sebagai dokter kan tidak bisa. Dosen bertindak sebagai notaris kan tidak boleh. Dan seterusnya. Jadi dari sipil ke sipil pun ada pembatasannya. Nah, oleh sebab itu, saya kira harus diproporsionalkan agar asas legalitas tidak dipertentangkan dengan fakta-fakta keluarnya perkap yang sudah dibuat oleh Bapak Kapolri. Maaf, saya tidak bicara atas nama anggota Komisi Reformasi, karena anggota Komisi Reformasi tidak boleh membicarakan hal-hal semacam itu sebagai pendapat resmi, tapi saya sebagai dosen. Dalam hal ini kawan-kawan, Mahfud MD seperti berbicara pada waktu Menko Polhukam kemarin. Pada waktu Menko Polhukam itu, dia kan kepala dari Kompolnas, kepala kepolisian, pengawas kepolisian. Tapi di sini juga dia sebagai anggota dari tim percepatan reformasi Polri, yang termasuk anggotanya di situ adalah Listio Sigit, Kapolri sekarang. Artinya mereka ini satu grup. Kenapa saya katakan sama? Dulu Menko Polhukam, Mahfud MD adalah bagian dari pemerintahan. Pemerintahan itu di DPR yang dominan pada waktu itu adalah PDIP. Tapi dia tetap dihantamnya di situ. Dihantamnya maksud saya begini, dia tidak peduli kalau ini salah, kalau ini benar. Dan dia tidak berhenti sedikit pun, walaupun kalau kita lihat di persidangannya nanti kawan-kawan, RDP antara DPR dengan Mahfud MD, di situ dimotori oleh Arteria Dahlan dari PDIP, sangat sengit menyerang Mahfud MD waktu membuka kasus Sambo. Ya, Mahfud MD yang mendorong kasus Sambo ini tidak berhenti sama Sambo. Itu yang dikatakan dia, tidak berhenti. Karena ada tendensinya pada waktu itu, waktu masalah Verdi Sambo itu mau ditersangkakan hanya anak buah Sambo saja. Nah, atas dorongan, minimal dorongan dari Mahfud MD, memang dia punya kuku di situ. Punya kuku sebagai Menko Polhukam. Sementara yang sedikit membela lah di bagian PDIP mempermasalahkan hal itu. Ya mungkin bukan mempermasalahkan, artinya tidak mengerti barangkali DPR ini bahwa kepolisian di waktu itu, oknum-oknum di kepolisian ingin tidak menjerat Sambo di sini. Nah, itu maksud saya.
hal ini kan diungkapkan oleh Mahfud MD pada waktu dia mengatakan begini, kawan-kawan. Pada waktu dia tidak berhasil. Kita kan tahu dia tidak berhasil sebenarnya sampai finish mengungkap kasus yang 349 triliun yang menyangkut anak buahnya Sri Mulyani pada waktu itu. Nah, karena dia tidak dia katakan pada waktu itu, kan setelah kasus Sambo ini terbongkar, selesai disidangkan, Sambo divonis menjadi hukuman mati, sekarang sudah dirubah menjadi hukuman seumur hidup. Pada waktu dia membongkar 349 triliun itu, Mahfud MD merasa pede karena dia berhasil mendorong kasus Sambo ini sampai ke titik akhir. Makanya dikatakannya pada waktu itu, saya ini setiap saya ke DPR, saya dikeroyok katanya. Saudara, yang disebut namanya hanya yang sudah menjadi kasus hukum. Seperti Rafael, Angin Prayitno, dan mungkin ada nama yang memang sudah menjadi kasus hukum, tetapi kasus hukum pidananya, kasus pencucian uangnya, saya Anda mau diinterupsi lah, interupsi itu urusan Anda. Masa orang ngomong diinterupsi, nantilah Pak. Saya kan tadi sudah bilang, pakai interupsi tidak selesai-selesai kita ini. Lalu nanti saya yang interupsi dituding-tuding lagi. Saya tidak mau. Artinya kalau begitu, misalnya saya membantah lalu di sini ada berteriak keluar, saya keluar. Saya punya forum. Saya setiap kesini dikeroyok, belum ngomong sudah diinterupsi, belum ngomong diinterupsi. Waktu kasus itu juga, waktu kasus Sambo, belum ngomong sudah diinterupsi, dituding-tuding, suruh bubarkan. Jangan begitu dong. Nah, di sini kan agak bagak Mahfud MD itu, lantam dia berbicara begitu kan. Tapi kalau kita lihat di persidangan ini, rapat dengar pendapat masalah uang 349 triliun itu memang panas ujung-ujungnya nanti, tapi tak berhasil Mahfud MD. Saya katakan tak berhasil. Tapi yang berhasil sebenarnya dia mendorong untuk pengungkapan kasus Sambo. Dan ini menariknya, di situ Mahfud MD dirujak habis-habisan sebetulnya. Tapi dengan sabar dia menerimanya, mendengarkannya. Tapi yang penting ujungnya, dan ini sangat menarik kita tonton kawan-kawan, bagaimana akalnya Mahfud MD ini agar bisa misi dan visi dia tercapai. Nah, karena ini berkaitan juga dengan statement dia sekarang ini sangat berkaitan nantinya kawan-kawan. Kaitannya ini menyangkut masalah kepolisian juga. Bedanya dulu Mahfud MD mengkumpulkan, sekarang dia anggota tim reformasi Polri. Pertanyaannya, apakah seperti ini juga Mahfud MD mau mengungkapkan kasus masalah Perkap Kapolri sekarang ini, yang sebetul-betulnya ini sudah melawan kepada MK? Kita coba lihat dulu, apa maksud Mahfud MD dia pada waktu mengungkapkan kasus Sambo itu dikeroyok? Enggak. Kalau memang ada rahasia, maka kita tutup. Tapi kalau tidak ada yang rahasia, lebih baik dibuka saja. Langsung. Tidak ada rahasia, yang sampaikan ini semuanya memang menjelaskan apa yang sudah saya sampaikan secara terang benderang kepada publik. Nah, adapun hal-hal yang ada di bawah meja, saya punya setumpuk data tentang itu, karena belum dibahas oleh Kompolnas dan itu sensitif, ya kita tidak buka. Oleh sebab itu saya juga berhak tidak mengatakan tidak, saya tidak akan membuka suara. Tapi jangan berpikir bahwa kita tuh hanya ngomong di koran. Itu tadi di kronologi itu kan ada jadwal Kompolnas ketemu Kapolri, jadwal surat yang kita meminta agar, itu surat resmi itu, kita meminta agar dilakukan pemakaman secara kepolisian, itu surat kita ada. Ketika sampai sore ribut itu kita segera kirim surat terus jalan gitu. Artinya kita tidak ngomong di koran aja, yang ngomong di koran itu yang menjadi pertanyaan publik aja. Yang strategis kita ketemu, kita sampaikan ini suratnya. Itu tadi ada beberapa surat, termasuk surat Bedol Deswab itu kan ada suratnya tadi. Gitu. Izin pimpinan. Ada nomor suratnya. Pak Mahfud, saya semakin paham Pak Mahfud. Ini bentuk komunikasi politik. Ini cara Pak Mahfud menggiring dan berpolitik. Kalau istilah Pak Suding tadi, belum diumumkan Pak Mahfud menggiring dulu. Ini cara Pak Mahfud berpolitik di dalam pemerintahan kelihatan ini. Iya. Begitu Pak ya? Ya, waktu saya di MK juga begitu dulu. Kalau orang tidak bisa mengungkap, kalau gitu saya paham buka Pak. aja biar Ya. boleh mengiring. Jadi yang samar-samar daripada ditutup pihak yang mau Pak Mahfud mendahuluin gitu loh. Ini salah satu bentuk komunikasi yang positif sebagainya bagi warga.
luar biasa nih Pak Mahfud. Saya menganggap itu penting karena Ya. kadang-kala Kalau orang ini, tidak kalau betul muncul. ini Pak, saya apresiasi Bapak. Lah iya. Terima kasih Pak. Nah, sebentar, ini agak menarik. Karena tadi Pak Desmond marah-marah, tiba-tiba sekarang apresiasi. Kita ini itu bukan kawan marah. diskusi itu dengan saya Saya kalau di luar objektif. sidang. Ya, saya bertanya itu objektif. Ya, apa adanya. Ya kalau benar-benar. Kalau nggak jelas sama saya nggak jelas gitu. Iya. Harus diperjelas. Jangan tanggung maksudnya Pak Ketua, jangan tanggung. Ya. Satu lagi Pak Mahfud, terkait dari Pak Beni tadi, bagaimana tanggapan Pak Mahfud tentang penonaktifan Pak Kapolri? Kan Bapak sebagai Ketua ex officio Kompolnas dan juga sebagai Pak Menko Polhukam. Enggak, yang paling penting Ketua, izin Ketua, terkait dengan bintang 3 yang mengundurkan diri terkait kasus ini Pak. Silakan Disampaikan aja, Pak Mahfud. Saya berhak tidak menjawab tentang itu dan saya sudah berkomunikasi langsung dengan Kapolri. Kecuali ada bintang 3 yang menggugat saya ke pengadilan gitu. Saya merasa dituduh gitu lalu gugat baru. Kalau ini forum politik tidak bisa. Saya berhak untuk menolak menjawab. Enggak, informasinya dia ingin mengundurkan diri terkait masalah apa Pak? Saya berhak tidak menjawab soal ini. Kan sudah jelas ada di TV. Pak Ketua, ini kan menurut saya Pak Menko, Pak Kompolnas ya. Ini kan lembaga DPR. Enggak, gini, sedikit Ben. Pak. Tunggu dulu Ben. Oh, Saya- ini penting, ini karena berkaitan dengan Pak Suding tadi. Iya, saya belum selesai. Pimpinan Saya kami nyambung, mengingatkan saya agar nyambung, ya. dijalankan mekanisme persidangan yang interupsi diverifikasi interupsi apa yang bicara Ya, jangan saya substansi. interupsi. Ya, Pak Beni, entar dulu Pak Beni, sabar. Saya Biar interupsi. Pak Suding, monggo Pak Suding. Saya interupsi. Enggak, bagi saya ini penting ya dijawab oleh Pak Mahfud karena Pak Mahfud sudah menyampaikan ke publik, ya kan, bahwa ada bintang 3 yang akan mengundurkan diri ketika kasus ini ketika tidak mentersangkakan, ya kan, FS kan begitu. Dan ini kan memunculkan spekulasi. Itu berarti bahwa di internal kepolisian tidak solid dalam penanganan kasus ini. Nah, saya ingin minta yang sebenarnya dari Pak Mahfud, ya kan, siapa bintang 3 itu dan terkait masalah apa? Ya kan penting bagi publik, jangan lalu kemudian publik diberikan informasi yang setengah-setengah tanpa suatu kejelasan yang benar gitu loh. Ini menambah ketidaksolidan sinergitas menurut saya Pak Mahfud. Bapak mengeluarkan suatu statement, pandangan, pendapat, tapi kok tidak mau dijelaskan gitu. Saya hanya akan menjelaskan Terima kasih. itu kepada dua pihak. Satu kepada Kapolri, yang kedua kepada Presiden. Tidak bisa ada orang memaksa saya dalam, seperti saya katakan ada orang berzina di sana, lalu saya bilang orangnya ini kan tidak boleh. Interupsi Pak. Jadi saya tidak bisa dipaksa kalau urusan ini. Izin Pak, sebentar, interupsi Pak. Saya interupsi. Entar dulu. Saya Pak Cucun, dulu tadi. Pak Cucun, monggo. Pak Beni, silakan. Tapi yang poin aja langsung, karena kita habis ini akan bertanya sama Pak Mahfud terkait dengan tadi penyampaian hanya kepada Presiden dan kepada Kapolri. Kiranya mungkin kalau kita bikin tertutup, Pak Mahfud mau bicara dengan kita begitu demikian. Enggak, biar nanti Pak Kapolri aja yang menyampaikan. Oke, ya silakan Pak Beni. Pak, saya interupsi untuk mendukung Pak Suding. Saya mendukungnya begini, Pak Menko, saya rasa Pak Menko pernah jadi DPR. Di DPR ini kalau ditanya tidak ada hak apapun untuk menolak pertanyaan DPR, kecuali untuk kepentingan penegakan hukum. Misalnya kasus sedang ditangkap oleh KPK, OTT KPK sedang diproses, atau di kepolisian juga sama. Tapi kalau di luar itu, pertanyaan Dewan wajib hukumnya untuk dijawab. Apalagi Pak Menko Polhukam sudah mengumumkan kepada publik bahwa ada jenderal yang mengundurkan diri. Ini kan mau kan begitu. Ini kan menimbulkan spekulasi macam-macam, Pak. Ya, oleh sebab itu Pak Menko Polhukam
mewakili Presiden, kami sebetulnya minta Bapak ke sini untuk mempertanggungjawabkan apa yang Bapak sampaikan kepada publik melalui DPR, dalam hal ini Komisi 3. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud, kami memandang itulah yang disampaikan oleh Presiden. Dan kami sebagai lembaga perwakilan rakyat punya hak untuk menanyakan itu, untuk meminta Bapak Presiden supaya menyampaikan itu kepada publik secara terbuka. Jangan setengah-setengah. Kalau pintunya dibuka, bukalah seluas-luasnya. Coba bayangkan, Bapak Presiden dalam hal ini disampaikan oleh Menko Polhukam, ada jenderal yang mau mundur. Ini kan, mengapa Bapak tidak sampaikan langsung itu kepada Bapak Presiden, supaya Presiden mengambil langkah? Tapi Bapak malah mengumumkan kepada publik. Nah, bagi kami ya ini baik juga. Sehingga tidak salah Pak Menko, kami bertanya, dan Bapak harus menjawab itu. Kalau Bapak tidak mau jawab itu dalam ruang terbuka untuk publik, silakan sampaikan secara konfidensial begitu. Ya, Tapi nanti saya sampaikan konfidensial aja kepada alasan pimpinan Bapak, berdua. bukan Pak, alasan Bapak yang bilang tadi, saya punya hak untuk menolak itu loh. Itu yang saya terus terang, Pak Mahfud, Pak Mahfud kalau nggak pernah jadi anggota DPR sih tidak masalah. Bapak kan pernah sama-sama kita di sini. Dan saya tahu Bapak dulu sama-sama ngotot sama saya juga. Itu loh maksud saya, Pak. Terima kasih banyak. Ya. Oke, Pak Beni. Pimpinan, Pak Ketua, pimpinan. Sebentar. mau nanya Pak. Sabar dulu, sabar. Terima kasih Pak Ketua. Sebentar. Sabar Pak Arteria, jangan, ini nafsunya agak berat nih. Jadi terima kasih Pak Mahfud tadi juga mau menyampaikan ke kita bahwa ada hal yang mungkin disampaikan maksudnya dan tujuannya baik. Pak Mahfud juga punya pendapat yang tadi Pak Desmond menyampaikan, kalau Pak Beni tidak percaya dengan polisi, maka Pak Mahfud itu menyampaikan secara terbuka dahulu agar polisi untuk menjelaskan selanjutnya atas keterbukaan Pak Mahfud kepada publik. Pak Desmond pantas memberikan apresiasi karena masyarakat memberikan pencerahan ini melalui Pak Mahfud, bukan pada polisi. Tapi di sisi lain Pak Mahfud, kita ini jangan terbelenggu karena satu kasus. Kan lelah Pak, masa urusannya Verdi Sambo aja Pak, sedangkan kasus lain banyak. Nah, mungkin Pak Mahfud tadi juga menyampaikan, saya ketemu Pak Mahfud di paripurna kemarin juga menyampaikan dengan yang sama untuk menyudahi hal-hal terkait dengan perkara yang sudah menyita, melelahkan publik. Pak Arteria, silakan. Interupsi. Saya interupsi, Pak. Ya. Jadi saya pikir harus disimpulkan dulu apakah informasi soal mundurnya siapa yang akan mundur ya bintang 3 tersebut disampaikan terbuka atau konfidensial. Saya sendiri berpikir kalau kita konfidensial ya hancur kita sama-sama di mata publik. Rakyat monitor saat ini. Ada apa? Diterbuka saja kan, kita yakin apa yang disampaikan Pak Mahfud benar. Pak Mahfud sejauh ini nggak pernah salah dalam mengupdate info-info kepada publik gitu kan. Jadi saya pikir nggak apa-apa Pak Beni, jangan konfidensial, terbuka saja, nggak ada masalah. Terima kasih. Silakan Pak Arteria. Terima kasih Pak Ketua. Pimpinan Komisi 3 yang saya hormati, anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Mahfud, Kompolnas, Komnas HAM, LPSK yang saya hormati, yang kami banggakan. Terima kasih atas kedatangannya, atas undangan DPR. DPR itu tidak diam, Pak Mahfud. Dari awal sudah bekerja, tapi kami bekerja itu dalam keheningan, dengan spirit penghormatan antar lembaga. Baik buruknya Polri adalah baik buruknya Komisi 3 juga, baik buruknya bangsa ini. Kita tidak genit dan kita tidak berusaha untuk membuat kegaduhan baru yang tidak penting.
Nah, padahal baru 3 hari itu pimpinan Komisi 3, Pak Bambang Pacul sudah mengatakan ada kejanggalan dari kasus ini. Ini coba kalau kita mau cerna ya, DPR itu diam atau tidak. Karena masanya reses, kita katakan lagi, kami akan panggil Kapolri. Begitu buka masa sidang, dan kita buktikan Rabu kita panggil. DPR tidak bisa bekerja atas dasar tekanan publik semata. Ini penting sekali. Kalau atas dasar tekanan publik semata, kita ini lembaga yang populis, Pak. Makanya DPR sering dihujat karena DPR tidak populis. Kami berusaha untuk mencari jalan yang terbaik. Belum tentu menyenangkan banyak pihak termasuk juga publik. Kita tidak juga akan merubah tatanan. Karena begitu kita katakan ini harus kita cermati betul. Jutaan kasus yang sama akan menuntut perlakuan yang sama oleh DPR. Ini penting yang untuk disampaikan sama teman-teman ini. Bukannya kita diam kok. Nanti dibilang kalau begini semuanya dong minta seperti itu. Kita tidak diam. Kita juga kerja dalam konteks pengawasan di masa reses, Pak Mahfud. Kami juga memantau betul bagaimana mitra-mitra kami, ada Komnas HAM, LPSK, Kompolnas, Itsus maupun juga tim Sus Polri bekerja. Yang tidak dan yang menyimpang pun kita tegur informal, ya. Karena kita tidak ingin memperunyam lagi. Kami tidak mau genit, bukannya kita diam. Nah, saya menarik, saya sangat hormati Pak Mahfud. Ini senior, tokoh idola saya, ya. Pak Mahfud, tapi kita juga ingin menggali di Kompolnas ini ketuanya Pak Mahfud ya? Ya. Wakil ketuanya siapa, Pak? Wakil ketuanya Pak Tito dan Pak Yasona. Pak Tito, Pak ya. Pak Tito itu Mendagri yang dulunya Kapolri, Pak ya? Iya. Oke, ini saya ingin ini, Pak. Nah, sekretariatnya siapa? Ini Pak Beni Mamoto. Sekretaris Pak Beni Mamoto, Ketua Harian. Ya, saya hanya mau gambarkan ini. Kalau saya belajar dari Pak Mahfud, melontarkan itu tafsirnya nanti akan panjang, Pak. Jadi ada 3 orang itu, Pak ya. Belajar ini, Pak, nggak usah saya perdalam lagi. Ada yang namanya disebut-sebut tadi masih diam, Pak ya. Kecuali Pak Beni Mamoto ya. Ngomongnya kenceng tapi salah. Kemudian saya bicara, Pak Mahfud, bicara mengenai bagaimana kita tertib bernegara. Pasal 2 Perpres 17/2011 dalam melaksanakan tugas, Kompolnas itu berpedoman pada prinsip tata pemerintahan yang baik, Pak. Menjalankan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri, Pak ya. Ini kinerja Polri. Saya nggak tahu nanti pembunuhan itu bagian dari pengawasan kinerja atau individu Polri. Nanti kita bisa ditafsirkan lah. Jadi ini juga penting, Pak. Pengawasan Polri lagi bertugas menyimpang atau ada individu polisi di luar institusi Polri melakukan kegiatan menyimpang. Nah, uniknya lagi, Pak, terbit alasan hukumnya Kompolnas, ya. Ini kita belum bicara kewenangannya. Terbitnya itu ya pada saat melakukan pemantauan maupun penilaian kinerja, itu kapan, Pak? Apabila organ di Polri berjalan tidak efektif, atau setiap saat bisa? Karena di pasal 789 mengatakan kalau irwasumnya nggak jalan, bisa dilakukan pemeriksaan ulang. Tidak langsung dilakukan oleh Kompolnas. Tapi itu bagian dari pengayaan lah. Saya melihat Pak Mahfud ini memberikan pengayaan kepada kita semua. Tapi ada beberapa, Prof, ya, pasal 13 mengatakan ya, wajib menjaga kerahasiaan keterangan. Ini penting, Pak. Wajib menjaga kerahasiaan keterangan. Tapi saya melihat Pak Mahfud ini lebih menimbang manfaat daripada mudarat. Positif saya, Pak. Pak Mahfud, setiap ucapan Bapak penuh makna. Saya belajar banyak, Pak. Berhubungan sama Bapak itu anugerah, saya katakan demikian, ya.
Setiap ucapannya fenomenal. Uniknya lagi, Pak, akurat. Uniknya lagi berlanjut. Uniknya lagi terbukti semua. Saya nggak akan nonton TV kecuali Bapak yang ngomong. Betul, Pak. Begitu lama nih makan waktu kan. Begitu Pak Mahfud ngomong, saya dengerin. Faktual. Sahih, Pak. Sahih. Itu. Valid. Akurat. Tapi memang saya bingung, Pak. Ada pernyataan Bapak, nanti mudah-mudahan diklarifikasi. Pertama mengenai Sambo rancang skenario yang menghubungi anggota Kompolnas hingga DPR. Ini karena sahih, saya ingin tahu, Pak, siapa nih anggota DPR yang dihubungin Sambo, iya kan? Kemudian yang kedua, akan ada tersangka baru disangkakan Pak Habibur Rahman. Bahkan Pak Mahfud mengatakan penetapan tersangka tidak boleh hanya berhenti di Baradae. Lanjut lagi, Pak, berita berikutnya RR Kuat Ma'ruf. Lanjut lagi FS Sambo. Lanjut lagi istri Sambo. Setelah istri Sambo saya pikir berhenti. Pak Mahfud mengatakan tidak boleh berhenti sampai istri Sambo. Nah, ini sampai kemana, Pak? Kita ingin juga tahu. Ini kan penuh makna, Pak. Nah, ini bagus sekali. Tapi kami ingin tahu hilalnya kemana, hilalnya, Pak? Hilal, Pak. Ya. Nah, Bapak mengatakan, Pak, tersangka itu bisa jadi berasal dari puluhan anggota Polri yang tengah diperiksa. Ini setelah istri Sambo, Pak. Pertanyaannya, apakah ini justifikasi? Ini perintah Bapak, karena kan antara Kompolnas tadi Bapak mengatakan saya juga Menko Polhukam. Apakah izin atau penghalalan, Pak? Ini kan juga kita juga butuh nanti keterangan. Berikutnya mengenai kerajaan Sambo, Pak. Sangat berkuasa seperti Mabes dalam Mabes. Layaknya kerajaan di internal Mabes, seperti sub Mabes. Saya ingin tanyakan, Pak, ini kaitan sama tugas Kompolnas. Ini diagram Kaisar Sambo ini nanti kami minta penjelasan. Benar nggak sih ini? Nggak usah tahu, Bapak. Saya tanya ke sana. Ya kan? Ya. Ini yang diagram pertama, Pak. Serahkan dulu. Serahkan dulu. Nah. Ya. Kemudian, Pak, ini diagramnya banyak, Pak. Nah, diagram yang kedua, Pak, ada lagi, Pak. Apa itu? Pak Benny nggak usah tahu nanti. Pak Arteria. Yang ketiga ada lagi, Pak Arteria, mending jelasin terkait dengan diagram. Kayak Pak Benny kan tadi ngotot ke Pak Mahfud keterbukaan. Sekarang keterbukaan itu silakan Pak Arteria. Sebentar. Ya. Itu yang kami mohon, Pak. Kemudian, Pak, ada grup Sambo di daerah-daerah, Pak. Saya minimal dapil saya Jawa Timur, saya nggak mau yang begini, Pak. Kasih tahu yang di Jawa Timur siapa, Pak? Yang di Jawa Timur, Pak. Pak Mahfud kan orang Jawa Timur juga, Pak. Ya, nggak usah se-Indonesia lah, itu. Kemudian, Pak, mengenai motif. Tadi Bapak mengatakan tidak mau terlalu terbuka. Tapi Bapak sudah mengatakan kepada publik. Prof mengatakan motifnya sensitif. Itu menjijikkan. Hanya untuk didengar oleh orang dewasa. Tapi seakan-akan kita nonton film porno. Semuanya otaknya asosiasinya mikir semua, Pak. Uniknya kalau Prof ngomong itu apa? Tiba-tiba disambut sama kabar eskrim. Pak Agus ngomong, ya, untuk menjaga perasaan para pihak, biarlah menjadi konsumsi penyidik. Wah, indah ceritanya. Tapi sedetik setelah itu ada lagi isu yang namanya LGBT. Makin bingung. Setelah itu lagi nanti otopsi dubur. Nah, ini yang saya katakan ini juga perlu, Pak.
Saya sih selalu meyakini Pak, yang saya ikuti pemberitaan-pemberitaan daripada Prof. Tapi memang ini juga harus ada hilalnya lagi. Si operasi dubur hilalnya apa? Itu loh. Nah, kemudian Pak, ini menarik. Belakangan Prof mengatakan Kapolda Metro bakal susul Ferdi Sambo. Nah, ini kan saya juga nanti tolong diralat nih Pak, pemberitaannya banyak banget di sini Pak. Ini juga kami ingin disampaikan. Berikutnya, ini penting nih media nih. LPSK terima amplop. Saya ini Pak, orang politik, belajar dari Prof. Prof ini luar biasa. Prof mengatakan anggota LPSK terima amplop 1 senti ya Prof. Kalau anggotanya terima, apa ketuanya nggak terima? Petugas. Berarti saya tidak menuduh. Kalau orang politik bilang anak buah terima, nggak mungkin pimpinan nggak terima. Ini kan juga butuh yang saya katakan ini harus kita klarifikasi. Ini nih, kebetulan ada LPSK nanti bisa ngomong kepada publik. Saya terima atau tidak terima. Ya kan katanya juga dipanggil sama KPK toh. Nah, ini juga nanti kita mohon penjelasan Pak. Mungkin itu sedikit Pak, nanti kita akan dalami lagi setelah Prof memberikan jawaban Pak. Terima kasih Pak. Satu lagi tadi Pak Arsul ngomong tuh, katanya DPR terima juga. Jadi harus ngomong biar fair. Lewat saya juga. Nah, Prof, saya belajar dari Prof. Saya kan Prof pernah menitipkan pesan ke saya Pak, jadilah politisi yang baik. Ini pesan Prof guru saya. Ya. Pertanyaan saya Prof, tadi saya nggak mau ngomong Pak. Bagi saya itu menyakitkan tatkala dikatakan DPR terima amplop coklat Prof dari kasusnya Ferdi Sambo. Amplop. Nah, kami mohon juga nanti Prof, itu butuh penjelasan Prof. Saya ini idolanya Prof. Saya akan berusaha juga berintegritas Pak. Kita akan menjadi orang baik Pak di sini Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Arteria. Mungkin teman-teman nanti silakan dikomentari. Tapi izin Pak Mahfud, kita banggalah bahwa Pak Mahfud menjelaskan ke publik terdahulu. Lagi-lagi ke masyarakat. Saya pun kena bully Pak untuk memberhentikan obrolan yang melelahkan ini. Silakan Pak Mahfud. Terima kasih Saudara Pak Mas Beni Harman itu teman saya dulu di sini di ruang ini. Jadi sering muji-muji tapi juga sering mengantem biasa itu. Kalau Arteria ini sebelum di DPR saya sudah kenal baik. Saya heran waktu itu anak ini kok pinter tapi anak teknik kok pinter hukum gitu ya. Jadi pengacara. Jadi saya panggil dia sedang ngerokok. Kamu pinter dong. Tapi ya dijaga ya hukum dan politik itu. Tahu-tahu periode berikutnya masuk ke sini dia. Makanya tadi bilang kenal itu karena itu sebenarnya. Dulu banyak nangani kasus di MK dan bagus argumennya padahal dia di riwayat hidupnya tuh lulusan Fakultas Teknik, belum ditulis hukumnya waktu itu. Nah, baik. Gini loh, Pak, banyak sekali hal yang sebenarnya tidak saya katakan lalu dibilang saya katakan. Misalnya tadi, di mana dan di berita kapan saya pernah bilang bahwa DPR itu pernah nerima amplop. Coba berita apa TV One, apa Tribun News, Kompas, enggak pernah saya bilang. Enggak pernah. Saya bilang LPSK bukan menerima tapi diberi. Nah, beda loh menerima dan diberi, karena diterima terus ditolak. Tapi nanti kan ada orangnya sendiri di sini. Itu juga saya dengarnya dari LPSK sendiri ketika kami koordinasi masalah itu. Gitu. Saya juga tidak pernah sama sekali bilang Kapolda Metro Jaya akan susul. Itu di mana saya bilang gitu, enggak pernah. Saya malah sampai sekarang tuh enggak terfikir gitu kalau Kapolda Metro Jaya bagian dari itu. Saya berpikirnya terus terang dikena prank juga. Ketika peluk nangis
itu dalam pikiran saya mungkin ini sama dibisikin, saya ini didolimi bang sehingga dipeluk-peluk gitu dalam pikiran saya. Oleh sebab itu iya kan waktu itu digini sudah Dinda sabar Dinda kira kan gitu yang dikatakan itu. Saya menduga ya kena prank juga seperti yang Komnas HAM dan sebuah pimpinan redaksi televisi besar itu. Nah mungkin itu ya. Jadi Pak, kalau saya diminta klarifikasi, saya tidak tahu Pak Fadil itu akan menyusul atau tidak. Kemudian kalau saya itu Pak, jangan di medsos yang tidak jelas tuannya itu. Tribun menurut saya bagus untuk yang Jakarta, tapi yang di daerah-daerah itu tidak ada isinya, kadang judul sama isinya beda. Aduh. Kalau kita kalau Tribun yang Jakarta oke lah ya, di bawah Kompas itu, Kompas.com oke gitu. Kita tidak pernah punya keluhan, tapi pada medsos-medsos tidak jelas baru muncul sehari lalu bikin berita kayak gini gitu. Saya tidak pernah ngomong itu. Nah diagram itu pun saya tidak tahu sama sekali. Tadi Bapak sedang keluar ketika saya cerita tentang diagram, saya tidak pernah, saya punya datanya banyak tapi tidak pernah dibahas karena itu di luar perkara ini. Saya bilang itu nanti aja lah gitu. Saya juga tidak tahu sumbernya dari mana. Kan isu itu berseliweran gitu. Saya enggak pernah bilang gitu. Tapi nanti kalau suatu saat ya, termasuk motif itu Pak. Tadi sudah saya jawab ketika Pak Arteria di luar. Gini loh, kalau hanya boleh didengar orang dewasa gini, misalnya kasus pertama itu pelecehan ya. Pelecehan itu apa sih? Apakah dia buka baju, memaksa buka baju dalam atau memperlihatkan barang tertentu atau apa? Itu kan hanya bisa didengar oleh orang dewasa, bukan soal Kalau memperkosa, gimana memperkosanya? Gitu. Kemudian kalau hubungan cinta segitiga atau segipat itu dengan siapa gitu. Itu biar dikonstruksi oleh polisi. Saya bilang jangan tanya saya, itu kan saya menjawab TV One bertanya. Jangan tanya saya dong, biar dikonstruksi polisi itu. Mungkin hanya boleh didengar orang yang bahasa. Lalu bagaimana Bapak mendengar orang bahasa? Lalu kan yang beredar katanya pelecehan. Itu ya orang dewasa dong kalau mau lihat pelecehan, orang mau masuk kamar sampai ditembak. Kalau diperkosa, iya orang dewasa juga, enggak boleh dibuka ke umum gitu. Gitu aja. Nah, saya kira itu dah kalau pertanyaan begini Pak, ini tadi soal kalau saya bilang kok DPR diam gitu. DPR itu awal-awalnya memang rame, termasuk saya mengikuti Pak Trimedia, saya kira 3 hari berturut-turut tuh ya muncul di TV dan keras beliau ini harus dibuka gitu. Tapi sesudah ini memanas sudah menuju ke ini, kok tidak ada suara dari sini. Mana nih DPR kok diam? Saya bilang biar ikut bersama saya mendorong mengungkap kasus ini, karena hukum itu kan produk politik. Tidak bisa hukum jalan sendiri kalau tidak ada suasana politik yang mendorong suara masyarakat dan suara pro justisianya itu kita dorong dari gerakan-gerakan politik, tapi jangan masuk ke pro justisianya. Mana nih DPR kok diam? Saya bilang. Lalu DPR bilang, wah itu Menko Polhukam tidak tahu undang-undang bahwa DPR itu tidak boleh ikut campur. Lalu dulu kok ikut campur terus? Kasus Brotoseno itu berhasil kan karena DPR yang ngomong. Brotoseno di penjara tiba-tiba jadi polisi lagi. Dan menurut undang-undang nggak boleh, ribut orang. Lalu DPR ngomong, katanya karena berjasa. Jasa apa sih yang dibuat oleh seorang koruptor? Nah, kata DPR nih Pak Bambang Pacul. Nah sudah itu Kapolri terus bergerak tuh bersama Kompolnas. Pecat lagi, dibuat perkap dulu. Urusan pencabulan santri ngomong, urusan apa ngomong. Jadi saya tunggu-tunggu karena saya selalu merasa cicat gitu, sana ngomong sana sini, sama ngomong sana sini, biar kebenaran itu keluar gitu. Sama Pak dulu ketika saya di MK itu, saya tahu ajudan saya ditarik semua, katanya mau diculik barang bukti rekaman itu, tapi saya kan TikTok dengan publik, dengan DPR yang ngomong di sini, publiknya bergerak, selesai masalah cicak buaya 2 itu. Lah kalau saya sendiri gitu udah selesai tuh. Udah masuk 2 penjara 2 orang tuh. Gitu. Saya menggunakan cara yang sama tetapi tidak melanggar hukum. Terukur.
terukur. Gitu. Apa yang boleh saya buka ke publik, apa yang tidak saya ukur betul. Gitu. Tetapi saya memang disertasi saya itu politik hukum, sehingga saya tahu bagaimana caranya menggunakan politik agar hukum bekerja. Gitu aja kalau saya. Jadi saya minta maaf untuk hal-hal yang tidak bisa saya jawab, tapi saya nanti akan ketemu, boleh dengan Bapak berdua, kapan kita atur, saya beritahu hal-hal yang tadi ditanyakan gitu. Karena itu duga nanti akan muncul di sidang, akan muncul di sidang. Saya sudah koordinasi dengan kejaksaan, jangan ada yang ditutupi, buka aja. Termasuk kita yang minta agar ekshumasi, katanya ekshumasi hanya boleh dibuka oleh hakim. Saya bilang undang-undang apa yang melarang ekshumasi dibuka publik? Uang palsu aja diletakkan di meja kalau barang bukti. Ekshumasi kalau publik minta buka aja. Yang tidak boleh itu kan kalau ekshumasi atas penyakit, pemeriksaan atas penyakit itu menurut undang-undang tidak boleh. Wah, ini kena penyakit menular ini kena HIV dan sebagainya, tidak boleh disiarkan. Tapi ini barang bukti kejahatan. Insya Allah hari ini dibuka tuh ekshumasinya tuh. Hari ini 6 dokter ya, 6 dokter akan membuka, dan ini sudah banyak tahu juga. Tidak tahu membuka nanti di sini tidak tahu, terserah. Jadi Pak, saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Saya tidak membuka juga merahasiakan keterangan, ada keterangan yang harus saya rahasiakan, ada juga yang untuk mendorong jalannya pemerintahan lah, jalannya penegakan hukum. Itu Pak. Pak Ketua, sedikit Pak Ketua. 1 menit. Prof, ini terkait dengan pelaksanaan fungsi tugas dan kewenangan Kompolnas. Pasal 3 mengatakan Kompolnas punya tugas untuk melaksanakan fungsi pengawasan fungsional. Kemudian juga pasal 4-nya Kompolnas bertugas membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri dan memberikan pertimbangan kepada Presiden ya dalam hal-hal tertentu. Pertanyaannya begini, Prof. Sudah ada pendapat Prof. Saya terlepas daripada kalau Prof tidak mau menjelaskan diagram. Padahal dari informasi yang saya ketahui, Prof paham betul ini. Mungkin nggak mau dikasih tahu di umum ya, nggak apa-apa. Ya, Prof katanya paham. Nah, sehingga Prof sampai berpendapat Kerajaan Sambo sangat berkuasa seperti Mabes dalam Mabes. Prof dalam kapasitasnya sebagai Ketua Kompolnas, ya, dalam konteks pemenuhan pasal 4. Pemberian pertimbangan, ya kan, kemudian pelaksanaan fungsi pengawasan fungsional, ya. Apa setelah melihat fakta ini, rekomendasi atau pertimbangan apa yang Prof sampaikan kepada Presiden atau kepada kita lah setidaknya, Prof? Terima kasih, Prof. Saya jawab ya, Pak. Tadi Bapak tadi keluar agak lama rupanya. Tadi saya sudah jelaskan, Pak Desmond tadi yang tanya. Itu saya katakan soal gambar-gambar itu saya sudah dapat, tetapi itu bukan dari saya tidak tahu sama sekali. Yang saya baca kemudian di meja itu Pak Teguh yang mengatakan itu ya, Pak Teguh. Tapi kalau orang-orangnya, saya katakan Kerajaan Sambo itu bukan dalam konteks gambar pembagian uang judi, itu bukan, saya malah tidak tahu yang begitu. Yang saya katakan itu loh, divisi Propam itu 1 bintang 2 kepalanya, lalu di bawahnya itu bironya ada 3 bintang 1, di mana setiap biro ini kalau dia memeriksa produknya harus diputus oleh Pak Sambo. Kalau dia menyelidiki harus Pak Sambo juga. Kalau dia menghukum Pak Sambo juga gitu. Kenapa ini tidak dipisah aja? Kayak kita membuat trias politika itu, yang meriksa dan yang menyelidiki beda dong, yang memutus beda, kira-kira itu. Prof, sedikit. Bisa nggak Pak, supaya jangan bentar, jangan langsung. Sedikit Pak Ketua. Sedikit saja penanya Pak, interupsi. Menambahkan sedikit Pak Ketua. Iya. Interupsi. Bentar, Dia. Pak Mahfud, saya bantu Acarya. Dari institusi polisi yang tidak baik-baik saja, itu yang digambarkan Pak Acarya. Rekomendasi apa sebenarnya? Catatan rekomendasinya ada nggak sebagai Kompolnas?
Tapi kan ini kan baru nih, kalau soal ini belum, baru keluar 3 hari kan soal chat itu. Ya, ini kan kondisi Sebentar, kepolisian tidak baik-baik saja. Hmm. Ya, itu yang dipaparkan Pak Ateria ya, Pak Ateria ya. Yang kedua, Rekomendasi apa saja? Banyak Pak. Nah, Jadi coba kita rekomendasi habis ini kita, silakan. rekomendasi kita itu kan ke Presiden. Misalnya ya, kita di Papua itu ada satu Polres. Ya, ada satu Polres. Itu menangani 3 atau 4 atau 2 kabupaten. Sementara orangnya sedikit, daerahnya jauh. Kita usul supaya dipenuhi Polres-Polres itu, kemudian pejabatnya Kepolriannya Diano itu sudah disampaikan ke Presiden. Misalnya, bagaimana agar perkara itu tidak bolak-balik, ya, antara kejaksaan dan kepolisian, kita rekomendasikan kepada Presiden. Itu banyak Pak, kita rajin Pak. Tapi yang wasnal, yang pengawasan fungsional kan kita sudah ikut banyak. Tim pembunuhan Jeremia di Papua, itu kan Kompolnas ketuanya. Anggotanya ya polisi ya macam-macam gitu. Kemudian apa itu? Yang orang Jombang pencabulan oleh kiai yang tidak bisa diangkut itu Polnas yang juga mendorong mencari cara agar dia harus diangkut karena ini sudah terdakwa. Soal pelecehan terhadap anak yang sekarang di mana-mana banyak. Ya kita masuk Pak yang begitu itu. Tapi kan kadang-kala tidak tersiar juga. Pak Mahfud. Tidak mungkin kita diam. Pak Mahfud, itu rekomendasi ada nggak misalnya dengan kondisi institusi kepolisian yang hari ini tidak baik-baik saja, misalnya beredar balas membalas kesannya, balas membalas diagram itu, ya. Ya kan baru Pak, diagramnya kan baru 3 hari Pak. Iya, itu catatan rekomendasinya apa? Misalnya Satgas Sus, ya, dibikin, sekarang dibubarkan. Rekomendasinya apa? Kan banyak hal yang jadi perhatian publik yang dituntut, ya. Kompolnas itu harapannya adalah memberikan masukan terhadap kepolisian. Bagaimana dengan persoalan perang diagram itu? Bagaimana yang diragukan proses KM50? Bagaimana Satgas Sus yang dibikin di zaman Kapolri terdahulu kesininya? Apakah cukup dibubarkan? Pertanggungjawaban gimana? Ditpul. Ya, yang dibubarkan itu loh. Apa nggak tahu orang-orang di Satgasus tiba-tiba bisa sekolah? Pas di sekolah nggak pakai sekolah tiba-tiba lulus. Atau yang nggak pernah ikut terdaftar tiba-tiba masuk di tengah. Setelah masuk dapat jabatan-jabatan strategis. Setelah itu main-main perkara, ada jaga-jaga perkara. Itu kan udah rahasia umum. Ya, pemantauan fungsionalnya mana pengawasannya yang dilakukan oleh Kompolnas ini. Saya juga Pak Benny Mamoto juga ngomong lah. Di Polri itu orang baik stres. Kenapa? Orang benar nggak jadi benar Pak. Itu loh. Orang yang antik malah dapat privilege itu loh. Ini yang kita coba melakukan penertiban saat ini. Saya percaya betul Pak Kapolri berani untuk itu. Sederhana Pak, kita bicara mengenai, saya akhirnya bicara ke person lah. Bagaimana seorang Karopaminal, ya, dengan gaya hidup seperti itu. Padahal itu adalah serambi mukanya untuk integritas Polri Pak. Kompolnas sikapnya seperti apa selama ini? Nah ini hanya bagian-bagian kecil Pak, nanti saya bisa ngomongin satu-satu, tapi contoh lah. Ini kan kasat mata Pak, iya kan? Kita nggak bisa ngomongin person, akhirnya saya ngomong person lah. Set, masuk, mobilnya apa, taruh lagi. Ini udah di luar daripada ya seorang Karo Pak di Mabes Polri. Nah ini halal Pak, selama ini halal Pak. Nah apa yang dilakukan Kompolnas? Apa yang dilakukan Pak Benny Mamoto? Apalagi di situ kan di dalamnya juga ada yang namanya Pak Tito. Ya, kami minta betul ini dijelaskan lah. Jadi kita bicaranya, Prof yang ajarkan saya, Ateri harus berani untuk berkata benar. Prof yang ngajarin saya ingat betul. Bimbingan Prof itu saya ingat terus. Bisa melihat video yang terakhir.
Mahfud MD yang mendorong untuk melacak kasus Sambo ini sampai akhir. Tapi tiba-tiba dia yang disalahkan. Salahkan kenapa? Karena dia adalah kepala dari Kompolnas, kepala dari PPATK, semuanya Menko Polhukam itu di atas-atasnya, semuanya. Dia yang mendorong, tapi ujung-ujungnya dia yang disalahkan. Tapi kalau kita lihat di sini, bagaimanapun DPR merujaknya pada waktu itu, menyalahkan dia tetap satu prinsip sama dia kayaknya. Dia tidak mau, pertama-tama dia katakan, dia lempar isu itu dulu, isu itu ke publik. Melalui media sosial dia kan, itu yang saya kutipkan diambil oleh Tribun dari media sosial dia itu dalam terus terangnya Mahfud MD official, di situ dikatakannya diambil oleh Tribun. Nah itulah yang dikatakan oleh Mahfud MD, disiarkannya dulu seperti kata Desmond tadi itu di awal-awal, dia menyatakan Mahfud MD gelorakan ke publik dulu, diterangkan ke publik. Begitu publik sudah mengerti, baru dia masuk ke struktur dia. Karena dia tahu di dalam itu bermacam-macam. Kalau kasus hukum itu harus ada politik yang mendorongnya. Itu yang dikatakan dia tadi itu kan. Kalau tidak ada kemauan politik untuk menyelesaikan masalah hukum itu banyak kita lihat. Kejadian yang sekarang-sekarang ini nampak. Kalau tidak ada kemauan politik, kalau politik membiarkan saja. Artinya dalam hal ini politik harus bertindak netral di situ, menekan. Kalau salah katakan salah, kalau benar katakan salah. Itu yang dikatakan Mahfud MD. Dan kalau kita lihat di situ, ujung-ujungnya kalau rapat-rapat itu, kalau Mahfud MD tidak bertahan pada posisi dia, kasus Sambo tidak akan naik. Memang banyak dari luar, misalnya yang pro kepada Joshua pada waktu itu sudah menekan, menyuarakan ke publik. Tapi di pihak lain, kepolisian pada waktu itu bersekuku. Ini hanya tidak sampai ke level Sambo. Tapi Mahfud MD terus mendorong. Dan di rapat di RDP kita lihat bagaimanapun Mahfud MD menggelorakan hal itu karena dia cukup berwenang atau bertanggung jawab di situ. Tetap saja dia diserang, bukannya membantu pada waktu itu DPR untuk mengungkapkan kasus itu, seolah-olah terkesan untuk bertanya lebih dalam atau bagaimana. Kita bingung karena di politik ini macam-macam, ada yang ya macam-macam lah, kawan-kawan tahu sendiri, mungkin dia merasa dia ada di kepolisian melindungi dia karena kasus-kasus macam-macam. Tapi Mahfud MD kekeh di sini, dia tidak bisa seperti yang lain, tidak bisa diatur-atur. Kalau benar katakan benar. Nah mirip dengan kejadian sekarang nih. Sekarang ini Mahfud MD adalah ditunjuk oleh Presiden Prabowo sebagai anggota reformasi percepatan Polri. Di situ ada Listio Sigit yang satu level sama dia. Sebagai Menko Polhukam, dia satu level dengan Kapolri pada waktu itu. Artinya di bawah, mungkin koordinasi dia lah Kapolri. Kalau sekarang dia sama dengan Kapolri. Makanya dia katakan, maaf, saya bukan sebagai anggota reformasi Polri. Karena kalau sebagai tim percepatan reformasi Polri atau sebagai menyuarakan dari tim reformasi Polri, itu Jimmy Asidik yang bisa mengatakannya kepada publik. Tapi kalau ini dia sebagai pribadi, dia tidak mau cacat pribadinya setelah sekian lama ditatanya. Ada moral, ada etik, ada nilai yang dipegang dia. Dia tidak asal menjabat, dia tidak asal ditunjuk. Kalau dia ditunjuk, resikonya nih dia akan katakan kebenarannya. Dan dalam hal ini masalah Perkap Kapolri yang bermasalah ini, yang sudah diputuskan oleh MK, dilarang kepolisian menduduki jabatan di luar publik. Kapolri mengeluarkan peraturannya sendiri, artinya membangkang perintah MK, melanggar undang-undang ASN. Itu yang dikatakan oleh Mahfud MD. Dengan kata lain, dua hal yang dilanggar oleh Kapolri sekarang. Itu dikatakan Kapolri, karena Kapolri itu kan jabatan. Kalau Listio Sigit itu personal, Kapolri itu jabatan. Di Kapolri itu ada juga penasihat-penasihatnya, bermain juga politikus di situ, ada kepentingan-kepentingan partai di situ. Dan Mahfud MD tahu persis, ini bukan masalah personal, ini masalah instansi. Dan ada pertanyaan yang agak menarik nantinya sama kita kawan-kawan. Berhasilkah Mahfud MD seperti yang dulu-dulu? Masalah di kepolisian berhasil dulu, tapi jabatan dia adalah Menko Polhukam pada waktu itu. Dan sebagai anggota tim percepatan reformasi Polri, berhasilkah Mahfud MD dengan misi dia itu agar Perkap Kapolri, kalau kita lihat ini Perkap Kapolri itu ingin dihapuslah atau ditarik kembali oleh Kapolri. Ikuti saja keputusan MK yang katanya mengikat langsung mengikat dan binding. Nah, entah apalah istilahnya, pokok berlaku langsung begitu. Ya, sebagai netizen kita mendoakan ada seseorang yang ada di atas itu yang masih memegang nilai-nilai yang teguh. Demikian saja kawan-kawan. Terima kasih.